Kecewa Gibran diusung Golkar jadi cawapres, relawan Jokowi kompak buka baju. Di akhir kata, kami akan melepas baju yang kami cintai karena kami sudah kecewa. Kami kecewa dengan rumah Jokowi. Rumah Jokowi bagi kami adalah sekarang sudah roboh. Kami tidak bicara tentang rumah Jokowi lagi. Negara ini negara besar, harus dipimpin oleh orang yang berpengalaman dan ada tahapan-tahapan proses sebelumnya yang sudah mereka lewati. Kalau enggak, kalau kita hanya menginginkan seseorang yang karena bapaknya, karena keluarganya, karena pamannya, ketua MK dan sebagainya, itu akan mengarahkan negara ini kepada kehancuran. Itu sudah sering terjadi. Nah, bagi saya tidak ada persoalan. Yang penting saya berjuang dan berjuang. Tadi yang sampaikan maju tak gentar karena ada Ganjar, tidak pernah takut karena ada Pak Mahfud. Ya, karena mereka mengatakan bahwa dengan Gibran menjadi cawapres, ini demi keterwakilan anak-anak muda. Karena para pemilih kita di tahun 2024 itu kebanyakannya adalah anak-anak muda. Jadi ketika Gibran menjadi cawapres, itu untuk mewakili suara anak-anak muda. Terkait rahasia hari ini adalah bentuk solidaritas kami terhadap Bapak Ganjar. Kami tetap mendukung, tetap setia, dan tidak akan berpaling ke manapun. Walaupun ada yang bilang begini, kami tanpa ada sedikit sesuatu, tapi kami tetap mendukung Bapak Ganjar dan tetap kami dukung sampai insya Allah menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Ya kalau masih diberikan perintah ya tetap, nanti kalau misalnya tidak diberikan perintah lagi ya. Tapi kan berarti mengatakan Gibran ini jadi cawapres nih Pak. Apakah mungkin sebagai ikhlas tetap mendukung? Ya nanti kita lihat, kalau misalnya yang pasti saya bilang sampai dengan malam hari ini saya masih kader PDI Perjuangan. Ya memang gitu ya, di Pilpres 2024 ini ada banyak anak-anak muda yang akan memilih, bahkan hampir menjadi mayoritas pemilih di Indonesia gitu ya. Tapi kalau kemudian dengan memunculkan Gibran sebagai bagian dari anak-anak muda supaya anak-anak muda memilihnya, ya ini hal yang lain gitu. Yang namanya anak-anak muda nggak suka anak-anak seusianya jadi lebih sukses, jauh lebih cepat naik karirnya hanya gara-gara dia anak pejabat, dia anak presiden, dia anak bupati, gubernur, wali kota. Kita nggak suka itu. Relawan Presiden Jokowi ramai-ramai melepas baju atau kemeja yang bertuliskan Rumah Jokowi. Mereka menggantinya dengan baju bertuliskan Progo atau Pro Ganjar Pranowo. Lantaran kecewa dengan Gibran, anak dari Presiden Jokowi, Ketua Rumah Jokowi melepas kaos depan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan ribuan relawan Ganjar Mahfud. Hal itu terjadi saat 3 orang koordinator relawan dipanggil naik ke atas panggung acara oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim MH Said Abdullah, yakni Koordinator Serikandi Ganjar Jatim, Ketua Relawan Rumah Jokowi Jatim Heru Purnomo, dan Ketua Jaringan Arek Satria Erlangga atau Jaka Teguh Prihandoko. Mereka masing-masing memberikan sambutan terkait langkah pemenangan Ganjar Mahfud. Menariknya, salah seorang koordinator bernama Heru Purnomo dari Rumah Jokowi Jatim melepaskan kaos warna putihnya dan menggantinya dengan kaos berwarna merah bergambarkan foto Ganjar Pranowo. Saya sebagai mantan Ketua Rumah Jokowi Jatim benar-benar kecewa dengan anak Pak Jokowi bernama Gibran. Saya lepas kaos saya ini, kata Heru di atas panggung. Kami dari awal sejak Pak Ganjar dideklarasikan langsung merapatkan barisan. Seluruh jajaran mulai DPP Rumah Jokowi hingga PAC dan ranting telah sepakat mendukung Pak Ganjar jadi presiden. Kami targetkan minimal 10 suara per TPS. Kami tidak lagi pakai nama Rumah Jokowi Jatim, tapi Rumah for Ganjar Jatim, pungkasnya. Ketua Dewan Pengelola Daerah atau DPD Rumah Jokowi Provinsi Jawa Timur, Heru Purnomo naik ke atas panggung menyampaikan kekecewaannya dengan Rumah Jokowi yang sudah roboh, kemudian mengajak relawan lainnya untuk melepas kemeja berwarna putih itu. Heru melepas kemeja itu di hadapan Dewan Penasihat Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud atau TPNGM Puan Maharani dalam acara konsolidasi relawan Ganjar Mahfud se-Jawa Timur di Grand City Mall Surabaya. Heru kemudian mengganti bajunya dengan baju dengan bertuliskan Progo.
Jokowi adalah masa lalu, Ganjar masa depan, teriak Heru. Heru mengatakan aksinya dilakukan di atas dasar rasa kecewanya karena sikap politisi Gibran yang notabene anak Jokowi, sehingga mulai saat ini rumah Jokowi diganti for Ganjar. Kami kecewa dengan rumah Jokowi, sekarang sudah roboh. Kami tidak bicara rumah Jokowi lagi, tapi kami bicara tentang for Ganjar, katanya. Heru menegaskan mulai saat ini pihaknya tidak memakai nama rumah Jokowi lagi. Bahkan dia siap kantor untuk kemenangan Jokowi diganti menjadi Ganjar. Heru kemudian mempersilahkan para relawan untuk memanfaatkan dengan baik kantor itu untuk kemenangan Ganjar. Dan mohon maaf di akhir kata, kami akan melepas baju yang kami cintai karena kami sudah kecewa, ujarnya. Kemudian Heru meminta para relawan melepaskan kemeja bertuliskan rumah Jokowi. Yang terjadi selanjutnya adalah aksi copot baju rame-rame. Mohon berdiri teman-teman rumah Jokowi, silakan ganti baju kalian karena ini perintah dari ketum, pintanya. Melihat hal aksi tersebut, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani tidak banyak berkomentar, tetapi menyebut itu bentuk kecintaan. Itu karena kecintaan rumah Jokowi kepada Jokowi sampai buka baju. Kita semangat bersama dengan rakyat, kata Puan. Inilah perbedaan dari cara sudut pandang melihat apa itu dinasti politik dan demokrasi. Proses keterbukaan bottom up dalam demokrasi itu tidak bisa hanya dilihat di bilik TPS. Partai sebagai bagian dari demokrasi dan selalu mengklaim dirinya sebagai aktor utama, pilar utama, itu juga harus kemudian ditempatkan dalam konteks mekanisme demokrasi tadi. Kenapa kemudian penggugatan secara kode etik ini terjadi dalam konteks misalnya Mas Gibran? Betul terhadap Mbak Puan juga, betul terhadap Mas Ahaye juga. Karena dalam mekanisme pilar utama demokrasi bernama partai ini, itu bisa kun fayakun penempatan orang menjadi jabatan publik, menjadi ketua umum. Dan kalau kita tarik dalam kondisi aktual terkait dengan keluarga Jokowi, itu bisa dilihat bukan hanya dalam konteks Mas Gibran. Pertama, Kaisang mempertontonkan sebuah proses kaderisasi rekrutmen yang instannya itu bahkan mengalahkan Golkar pada masa Orba. Mengalahkan semua partai-partai yang dikritik oleh PSI yang mengatakan dirinya paling progresif. 2 hari punya KTA, langsung jadi ketua umum. Saya tidak tahu bagaimana cara menjelaskannya. Ketika diajak berargumentasi, alasannya adalah kenapa menyerang Kaisang? Anda berarti menolak anak muda ya masuk dalam politik. Ini bukan tentang usia, ini tentang prosesnya. Tapi yang terjadi pada Mas Gibran, pertama, dengan mudahnya dia berpindah partai. Yang kedua, dengan mudahnya juga dia langsung lompat kepada posisi jabatan cawapres. Konteks paling pentingnya bukan itu, tapi pada kalimat ketika ayahnya masih menjadi seorang presiden. Itu yang menjadi permasalahan utama. Tidak pernah seorang SBY melakukan hal tersebut. Mas Ahaye maju, bahkan hanya menjadi cagup DKI. Ayahnya tidak lagi berkuasa. Mbak Puan dipertanyakan terus, pasti nih Mbak Mega akan kemudian mendorong Mbak Puan 2024. Bahkan Ibu Mega tidak melakukan itu, memilih sosok Mas Ganjar yang dibaca dalam survei lebih diinginkan konstituen PDI Perjuangan dan masyarakat secara umum. Lalu kemudian hal yang ekstrim yang dulu itu dikritik pada Ibu Mega, Pak SBY, dan aktor-aktor lama, sekarang malah dilakukan oleh Jokowi atau minimal keluarganya Jokowi yang dulu dianggap sebagai antitesis dari Pak SBY, dari Ibu Mega, dan politisi-politisi yang lama itu. Itu hal ironis yang menurut saya ini bukan tentang 2024, tentang bagaimana Pak Jokowi dan keluarganya menempatkan menu yang berbeda yang kemudian membuat imajinasi anak-anak muda terutama tentang demokrasi yang harusnya sudah dia lihat baik ketika Jokowi maju di 2012-2014, sekarang berbeda lagi nih. Kita setback ke 20 tahun yang lalu.